Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia. Kali ini kita akan belajar mengenai reaksi identifikasi senyawa karbon, di mana kita akan mencoba bagaimana cara membedakan senyawa-senyawa hidrokarbon melalui suatu reaksi kimia. Kita mulai nantinya dari cara membedakan senyawa jenuh dengan senyawa tidak jenuh, lalu senyawa alkohol dengan ether, lalu aldehid dengan keton. Nanti di akhir kita akan belajar mengenai membedakan antara asam karboksilat dengan ester. Kita mulai dari yang pertama, yaitu identifikasi senyawa hidrokarbon jenuh dengan tidak jenuh. Tentunya kita sudah mengetahui bahwa senyawa hidrokarbon itu ada yang berikatan tunggal, ada juga yang berikatan rangkap. Yang berikatan tunggal inilah yang disebut dengan hidrokarbon jenuh. Sementara yang berikatan rangkap disebut dengan hidrokarbon tidak jenuh. Jadi hidrokarbon berikatan tunggal itu sering kita kenal dengan senyawa hidrokarbon alkana. Nah, dengan struktur demikian ya. Jadi semuanya berikatan tunggal. Sementara yang berikatan rangkap itu ada dua macam, ada alkena dan alkuna. Yang alkena ada ikatan rangkap 2, sementara alkuna ada ikatan rangkap 3. Jadi dari struktur kita sudah bisa membedakan mana hidrokarbon jenuh dan tidak jenuh. Kalau jenuh tunggal, kalau tidak jenuh ada rangkap. Demikian ya. Nah, identifikasi yang pertama yaitu dengan menggunakan air brom. Senyawa hidrokarbon tidak jenuh akan memudarkan warna merah kecoklatan air brom, yaitu dalam pelarut CCl4 atau karbon tetraklorida. Sedangkan alkana tidak ada perubahan warna. Reaksi alkena dengan bromin ini termasuk reaksi adisi, sedangkan alkana dengan bromin termasuk reaksi substitusi. Jadi identifikasinya cukup hanya dengan melihat perubahan warna dari air brom. Kalau berubah, berarti hidrokarbon tersebut adalah tidak jenuh. Jadi kalau tidak berubah, berarti hidrokarbon tersebut adalah jenuh. Demikian membedakannya ya. Kalau dari reaksinya, kita dapat tuliskan alkana ditambah dengan BR2 akan menghasilkan bromoalkana tambah asam bromida. Contoh, ini senyawa hidrokarbonnya etana ya. Etana ditambah dengan BR2 itu akan menghasilkan bromoetana ditambah dengan asam bromida. Sementara pada alkena, ketika ditambahkan dengan BR2, akan mengalami adisi menghasilkan dibromoalkana. Nah, jadi terjadi pemutusan ikatan rangkap. Jadi, awalnya air brom berwarna merah kecoklatan, kalau pada alkena, warna merah kecoklatannya akan pudar atau bahkan hilang. Kemudian dengan menggunakan KMnO4. Larutan KMnO4 atau kalium permanganat itu dapat mengoksidasi senyawa tak jenuh. Alkana dan senyawa aromatik umumnya tidak reaktif dengan KMnO4. Terjadinya reaksi ini ditandai dengan hilangnya warna ungu dari KMnO4 dan terbentuknya endapan coklat MnO2. Produk yang dihasilkan itu berupa senyawa alkanadiol, yaitu glikol, atau boleh juga kita kenal dengan 1,2-diol, berarti ada 2 gugus OH-nya, 2-ol, diol itu maksudnya ya. Jadi ingat, kalau senyawa hidrokarbon tak jenuh, itu warna larutan KMnO4-nya itu akan pudar. Kalau pada alkana atau senyawa jenuh, itu tidak mengalami perubahan ya. Jadi alkana ditambah dengan KMnO4 tidak bereaksi. Jadi warna KMnO4-nya tetap. Sementara pada alkena atau senyawa hidrokarbon tidak jenuh, maka warna ungu pada KMnO4 itu akan hilang. Yaitu akan terbentuk alkanadiol atau hasil sampingannya endapan MnO2 yang berwarna coklat. Ya. Jadi contoh reaksinya, ini etena ditambah dengan KMnO4 pada suhu dingin, suasana basah ya, itu akan menghasilkan, ini dia, alkanadiol. Kenapa alkanadiol? Ini alkana, ada OH-nya sebanyak 2 OH, makanya disebut diol ya. Nah, jadi warna KMnO4-nya itu akan memudar. Kalau memudar berarti pertanda senyawa hidrokarbon tersebut adalah hidrokarbon tidak jenuh.
Demikian ya. Lalu identifikasi yang kedua adalah membedakan alkohol dengan eter. Nah, kita mulai dari rumus umum. Kalau alkohol dengan eter itu memiliki rumus umum yang sama, yaitu CnH2n tambah 2O. Jadi, kalau yang membedakan itu dapat kita lihat dari strukturnya, itu yang paling mudah. Dimana kalau alkohol itu memiliki rumus struktur ROH. OH-nya itu penanda di alkohol. Nah, sementara kalau eter ROR aksen. Nah, itu ya. Nah, membedakan alkohol dengan eter yang pertama yaitu berdasarkan sifat kepolaran. Di mana alkohol bersifat polar sehingga mudah larut dalam air dengan titik didih yang lebih tinggi. Karena pada alkohol terdapat ikatan hidrogen. Sementara eter bersifat nonpolar sehingga sukar larut dalam air. Jadi ini alkohol 70%, ini ada larutan, ini satu fase. Beda dengan kalau eter dengan air. Kalau eter dengan air itu akan nantinya membentuk dua lapisan, artinya tidak bercampur. Karena apa? Eter itu nonpolar, sementara air itu polar. Lalu alkohol dengan eter dapat juga dibedakan dengan menggunakan logam natrium, di mana pada alkohol terjadi reaksi antara logam natrium dan alkohol menghasilkan gas hidrogen, sementara pada eter tidak terjadi reaksi. Jadi kalau alkohol ditambah dengan natrium itu akan menghasilkan natrium alkoholat tambah gas hidrogen, berarti ada gelembung. Nah, contohnya etanol ditambah dengan natrium akan menghasilkan natrium etanolat tambah gas H2. Sementara pada eter tidak terjadi reaksi. Kemudian dengan pX5. Alkohol dengan eter sama-sama bereaksi dengan pH5. Jadi bagaimana cara membedakannya? Ingat, kalau pada alkohol akan dihasilkan larutan asam halida yang dapat diuji dengan kertas lakmus yang berubah menjadi merah. Jadi itu bedanya ya. Hasil yang dihasilkan pada alkohol itu adalah larutan asam yang dapat diuji dengan kertas lakmus. Contoh, ini bentuknya kalau alkohol ditambah dengan pX5 akan menghasilkan RX, ini haloalkana. Ditambah dengan AX, inilah asam halidanya. Tambah POX3. Nah, jadi HX ini dapat diuji dengan kertas lakmus, yaitu akan memerahkan lakmus biru. Sementara pada eter, ketika ditambahkan dengan pX5 akan menghasilkan haloalkana dengan dua jenis ya. Nah, itu tergantung pada R dan R-nya ini. Jadi kalau beda R-nya maka haloalkananya juga berbeda. Nah, itu yang membedakan. Kalau pada alkohol dihasilkan asam, sementara pada eter tidak dihasilkan asam. Lalu ada juga dengan cara penambahan asam sulfat. Nah, membedakan alkohol dengan eter boleh juga dengan asam sulfat. Di mana alkohol dan eter dapat bereaksi dengan H2SO4, asam sulfat. Golongan alkohol akan menghasilkan alkena dan air. Reaksi alkohol dengan H2SO4 dikenal dengan istilah dehidrasi alkohol. Jadi mengeluarkan air ya. Jadi sesama alkoholnya yang bereaksi lalu menghasilkan alkena dan air. Nah, makanya disebut dehidrasi, mengeluarkan air. Sedangkan eter dapat bereaksi dengan H2SO4 tetapi tidak menghasilkan alkena. Nah, dengan H2SO4 dingin, eter dapat larut. Pemanasan larutan eter dalam asam sulfat pekat mengakibatkan terbentuknya alkohol dan alkil hidrogen sulfat. Jadi reaksinya antara alkohol dengan asam sulfat ada dua macam ya. Ketika pada suhu tinggi lah ini 180 derajat Celcius, maka akan terjadi dehidrasi. Ini pengeluaran air. Lalu dihasilkan alkena. Gitu ya. Kalau pada suhu 130 akan menghasilkan eter. Nah, itu bedanya ya. Jadi suhu juga mempengaruhi terhadap reaksi alkohol dengan asam sulfat. Sementara kalau pada eter, ketika ditambahkan dengan H2SO4 akan menghasilkan alkohol ditambah dengan ini alkil hidrogen sulfat. Ini alkoholnya, ini ya.
Ini yang disebut dengan alkil hidrogen sulfat. Nah, yang berikut adalah membedakan alkohol primer, sekunder, dan tersier. Nah, bagaimana cara membedakan jenis alkohol ini? Nah, yang pertama adalah dengan cara oksidasi. Tentunya oksidasi menggunakan zat pengoksidasi ya, atau oksidator seperti K2CR2O7 atau KMNO4 dalam suasana asam. Alkohol primer teroksidasi menjadi aldehid, lalu menjadi asam karboksilat yang ditandai dengan berubahnya warna oksidator, di mana ion kromat yang berwarna merah kecoklatan menjadi hijau, sementara ion permanganat yang berwarna ungu menjadi coklat. Nah, jadi demikian bentuk reaksi oksidasinya. Kalau alkohol primer dioksidasi pertama menghasilkan aldehid, lalu dioksidasi lanjut menghasilkan asam karboksilat. Sementara pada alkohol sekunder itu teroksidasi menghasilkan keton. Nah, jadi alkohol sekunder itu oksidasinya menghasilkan senyawa keton ya. Nah, bentuk reaksinya seperti ini. Nah, ini contoh, ini bentuk dari alkohol sekunder. Masih ingat ya, kenapa ini disebut dengan alkohol sekunder? Karena C yang mengikat OH itu adalah C sekunder atau terikat pada dua atom C. Dioksidasi menghasilkan keton dan hasil sampingannya ada air. Nah, kalau pada alkohol tersier itu tidak teroksidasi, jadi tidak ada perubahan warna pada oksidatornya tadi. Nah, identifikasi yang berikutnya adalah identifikasi aldehid dengan keton. Jadi membedakan aldehid dengan keton. Nah, di mana aldehid dengan keton itu sama-sama memiliki rumus umum CnH2NO. Yang membedakan strukturnya. Di mana kalau aldehid itu strukturnya RCOH, ini aldehid ya. Sementara keton demikian RCOR, ini ketonnya. Nah, kalau membedakan aldehid dengan keton, yang pertama yaitu dengan menggunakan reaksi Fehling. Biasanya ditulis CuO, tembaga 2 oksida. Aldehid bereaksi dengan reaksi Fehling menghasilkan endapan merah bata, sementara keton tidak bereaksi. Nah, reaksinya ditulis, ini tadi aldehid ditambah dengan CuO, ini Fehlingnya, akan dihasilkan ini asam karboksilat. Nah, yang ditandai dengan terbentuknya endapan merah bata, yaitu ini jadi tembaga 1 oksida ya. Nah, sementara pada keton, ketika ditambahkan reaksi Fehling itu tidak bereaksi. Lalu berikutnya dengan reaksi Tollens, atau biasa juga ditulis Ag2O, atau Ag positif saja juga boleh, itu reaksi Tollens. Aldehid bereaksi dengan reaksi Tollens menghasilkan endapan cermin perak, sedangkan pada keton itu tidak terjadi reaksi. Di mana pada aldehid ketika ditambahkan reaksi Tollens itu akan menghasilkan asam karboksilat dan terbentuknya cermin perak berupa endapan ya. Sementara pada keton ketika ditambahkan reaksi Tollens itu tidak bereaksi atau tidak terjadi perubahan. Membedakan aldehid dengan keton boleh juga dengan cara oksidasi, di mana aldehid dapat dioksidasi menghasilkan asam karboksilat, sedangkan keton tidak dapat dioksidasi. Ini aldehid, ini dioksidasi tadi menghasilkan asam karboksilat, di mana asamnya ya udah dapat diuji dengan kertas lakmus, yaitu berubahnya warna lakmus biru menjadi merah. Sementara pada keton itu tidak dapat dioksidasi. Reaksi identifikasi yang terakhir adalah identifikasi asam karboksilat dengan ester. Di mana asam karboksilat dengan ester itu memiliki rumus umum yang sama, CnH2nO2. Nah, dengan struktur yang berbeda untuk asam karboksilat RCOOH, sementara pada ester RCOOR. Ini dia ya. Nah, ini dibedakan dengan menggunakan sifat fisik juga boleh. Yang pertama dari titik didih.
Untuk rumus molekul yang sama, asam karboksilat memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan ester karena terdapat ikatan hidrogen. Jadi, walaupun memiliki MR yang sama, rumus molekul yang sama, jadi asam karboksilat itu titik didih lebih tinggi dibandingkan dengan ester. Alasannya tadi, adanya ikatan hidrogen yang membuat asam karboksilat bersifat lebih polar. Lalu boleh juga dengan menggunakan uji lakmus. Ini sudah jelas, di mana asam karboksilat yang bersifat asam akan memerahkan lakmus biru, sementara ester tidak. Yang paling sederhana boleh juga dengan aroma. Beberapa asam karboksilat itu memiliki bau yang sedikit menyengat, seperti cuka ya. Nah, sedangkan ester ini memiliki aroma yang harum. Aromanya seperti aroma buah-buahan ya, gitu ya, kalau ester. Lalu ester dengan asam karboksilat boleh juga dibedakan dengan menggunakan basa kuat, di mana asam karboksilat bereaksi dengan basa kuat menghasilkan garam dan air, sedangkan ester bereaksi dengan basa kuat menghasilkan garam dan alkohol. Jadi produk yang membedakan. Asam karboksilat itu menghasilkan garam, air, sementara ester menghasilkan garam dan alkohol. Berikutnya adalah reaksi dengan alkohol. Asam karboksilat bereaksi dengan alkohol membentuk ester dan air. Reaksi ini sering disebut dengan reaksi esterifikasi atau pembentukan ester. Sedangkan reaksi ester dengan air itu akan menghasilkan asam karboksilat dan alkohol yang disebut dengan reaksi hidrolisis. Nah, di mana reaksinya untuk asam karboksilat tambah alkohol itu akan menghasilkan ester. Ini tambah H2O ya. Nah, jadi ini ditandai dengan adanya aroma yang harum, bau harum. Nah, itu maksudnya ya. Jadi reaksi esterifikasi ini dapat dikenali dengan dihasilkannya aroma yang harum. Sementara pada hidrolisis ester, ini hidrolisis ya, esternya ditambah air akan menghasilkan asam karboksilat ditambah dengan alkohol. Tentunya asamnya yang dapat diuji ya, juga menggunakan kertas lakmus biru yang berubah jadi merah. Oke, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, senyawa X dengan rumus umum CnH2n tambah 2O bila dipanaskan dengan H2SO4 pada suhu sekitar 180 derajat Celcius akan membentuk alkena dan air. Senyawa X ini memiliki gugus fungsi. Kalau di awal tadi, kalau kita perhatikan ini sebenarnya sudah bisa langsung dijawab ya. Di mana senyawa dengan rumus CnH2n tambah 2O langsung kita pastikan dulu termasuk golongan alkohol dan eter. Nah, lalu gugus fungsi untuk alkohol itu OH, sementara eter itu O. Antara golongan alkohol dan eter yang dapat bereaksi dengan H2SO4 menghasilkan alkena dengan air adalah alkohol. Jadi reaksi alkohol dengan H2SO4 itu tersebut atau disebut dengan reaksi dehidrasi alkohol. Sudah kita bahas tadi ya. Maka jawabannya sebenarnya sudah bisa langsung kita jawab, yaitu berarti sudah pasti alkohol karena eter tadi bukan ya. Nah, sedangkan eter juga dapat bereaksi dengan H2SO4 tetapi tidak menghasilkan alkena dan air. Dengan H2SO4 dingin, eter dapat larut. Pemanasan larutan eter dalam asam sulfat pekat mengakibatkan terbentuknya alkohol dan alkil hidrogen sulfat. Jadi dari keterangan ini sebenarnya maka CnH2n tambah 2O ini, maka X itu termasuk senyawa golongan alkohol atau memiliki gugus fungsi OH. Itu ya. Lalu contoh soal yang kedua. Hasil reaksi identifikasi senyawa dengan rumus molekul C2H4O sebagai berikut. Yang pertama, dengan larutan KMnO4 bereaksi menghasilkan asam. Lalu yang kedua, dengan bereaksi Tollets menghasilkan endapan perak. Gugus fungsi senyawa karbon tersebut adalah dari rumus molekulnya ini sudah dapat kita simpulkan bahwa senyawa karbon tersebut masuk pada golongan aldehid dan keton ya, di mana gugus fungsi aldehid
ini CHO atau COH, sementara keton itu CO. Nah, untuk pernyataan pertama, dengan larutan KMNO4 bereaksi menghasilkan asam. Nah, ini dia sifatnya, boleh kita uraikan berikut ya. Nah, sebenarnya lebih ketara dia dari yang nomor 2 ya. Kalau bereaksi dengan tolets menghasilkan endapan perak, berarti senyawa C2H4O itu sudah termasuk golongan aldehid, karena keton tidak bereaksi ya. Untuk pernyataan pertama, KMNO4, ya iya, aldehid dapat dioksidasi menghasilkan larutan asam karboksilat. Gitu ya, sementara keton tadi tidak dapat lagi dioksidasi. Gitu ya. Nah, dari tabel di atas terlihat bahwa aldehid dapat mereduksi bereaksi tolens menghasilkan endapan perak. Sifat tambahan dari aldehid adalah dapat bereaksi dengan larutan KMNO4 sebagai oksidator menghasilkan asam karboksilat. Oke, baiklah, demikian untuk pokok bahasan kali ini, dengan harapan untuk keterangan-keterangan tertentu kita sudah dapat membedakan gugus fungsi suatu senyawa hidrokarbon melalui reaksi identifikasinya tadi ya. Oke, berikut ada latihan soal tentunya yang berhubungan dengan bagaimana membedakan gugus fungsi senyawa hidrokarbon. Coba dilatih tentunya untuk membiasakan Anda membahas soal mengenai identifikasi senyawa hidrokarbon. Nah, oke, baiklah, terima kasih bagi yang sudah bergabung, semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang bergabung dalam channel ini merasakan manfaatnya, berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersuka cita. Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia.